Kan nama saya Rocky Akbar Tanjung, NIM 2105100009. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman, SHMH, yaitu tentang pembahasan hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu Zakenrecht. Menurut Prof. Sediman Kartodohirjo, hukum benda ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda, yang mengatur hak atas benda. Adapun menurut Prof. L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak kebendaan. Menurut Prof. Sri Dewi Marjon Sofyan, yaitu diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Yang pertama yaitu sistem hukum benda. Sistem pengatur hukum benda adalah sistem yang tertutup. Artinya, orang yang tidak mengadakan hak kebendaan harus baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenai sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturan sama sekali. Jadi, siapapun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga. Dengan demikian, hukum perikatan mengenal asas. 2. Macam benda dalam undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu A. Benda yang dapat diganti, contohnya uang, dan yang tak dapat diganti, contohnya seekor kuda. B. Benda yang dapat diperdagangkan, praktis setiap barang dan diperdagangkan, dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, contoh jalan-jalan dan lapangan umum. C. Benda yang dapat dibagi, contohnya beras, dan yang tidak dapat dibagi, contohnya seekor kuda. D. Benda yang bergerak, contohnya perabotan rumah, dan yang tak bergerak, contohnya tanah. Yang ketiga, asas hukum benda. Menurut Prof. Sri Dewi Marjon Sofyan, ada 10 asas umum dari hukum benda, yaitu Sri Dewi Marjon Sofyan merupakan hukum memaksa. Zakenrecht. Menurut asas ini, atau suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dengan undang-undang. Hak kebendaan tindakan akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. Jadi berlakunya aturan itu tidak dapat didampingi oleh para pihak. B. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi orang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Namun, orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak berlaku
jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Yang C, asas individu. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan individual. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan, yaitu rumah, mebel, hewan. Jadi orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya. D. Asas totalitas. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas atau suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri. Jadi, jika satu benda terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. Tetapi terhadap konsekuensi ini terdapat pelundakan, yaitu yang pertama menjadi lenyap. Yang pertama, adanya milik bersama atas barang yang baru. Pasal 607 KUH Perdata. Yang kedua, lenyapnya benda itu oleh karena usaha pemilik benda sendiri, yaitu terleburnya benda itu dalam benda lain. Pada pasal 602, 606, 608 KUH Perdata. Yang ketiga, pada waktu terleburnya benda sudah ada perhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan, yaitu pada pasal 714, 725, dan pasal 1567 KUH Perdata. Yang E, asas tidak dapat dipisahkan. Unspitbarheit. Menurut asas ini memiliki tidak dapat memindahtangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada memindahkan tangankan sebagian. Misalnya pemilik. Jadi pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun pemilik dapat memberani hak miliknya dengan iuran, yaitu pembebasan hak atas benda. Orang yang F, asas prioritas. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan kewenangan yang jenis dengan wewenang dari eigendom. Sekalipun luasnya berbeda-beda, oleh karena itu perlu diatur urutannya, iuran realiennya. Melekat sebagian beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa iuran realiena didahulukan. Pada pasal 674 Sekarang timbul pertanyaan antara juara in realiena yang satu dengan yang lain, mana yang harus didahulukan? Dalam hal ini urutan yang menurut mana yang lebih dahulu diadakan, misalnya atas sebuah rumah dibebani hipotek dan kemudian dibebani dengan hak sewa, maka orang yang mempunyai hak sewa atas rumah itu mengalah dengan memegang hipotek. Karena hipotek lebih dahulu diadakan, baru timbul hak sewa.